lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita jumpa lagi Bapak Ibu Saudara dalam acara Sermon Today. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melanjutkan pengajaran firman Tuhan tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka melakukan perjalanan 3 hari lamanya. Mereka sangat haus dan mereka menemukan air yang pahit. Mereka tidak bisa meminumnya, mereka bersungut-sungut kepada Musa, tetapi kemudian Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mengubah air yang pahit itu menjadi air yang manis. So saya percaya hari ini Tuhan yang sama akan bekerja di dalam hidup saudara. Kita sudah belajar prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan ada dalam segala situasi. Yang kedua, Tuhan selalu siap mendengar dan menjawab doa umatnya. Yang ketiga, Tuhan tetap menjadi jawaban. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya baca ayat 25 dari Keluaran pasalnya yang ke-15. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bukan hanya sekedar ada dalam situasi mereka, bukan hanya sekedar ada dalam pergumulan bangsa Israel dan pergumulan kita, dan Tuhan juga bukan hanya sekedar selalu siap mendengar, menyambut kita, menerima kita apa adanya, tidak. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberi jawaban. Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberi solusi. Anda bisa bayangkan, untuk memberi minum 3 juta orang beserta ternak mereka, kambing domba mereka, air yang pahit dirubah oleh Tuhan menjadi manis. Itu bukan sesuatu yang masuk akal. Itu sesuatu yang secara manusiawi sangat tidak mungkin. Apalagi mereka ada di padang belantara, di padang gurun saudara. Dibutuhkan sekian ton gula untuk merubah air yang pahit itu menjadi manis. Tetapi syukur
kita punya Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang kuasa melakukan segala perkara. Saudara, dan Allah ketika dia datang kepada bangsa Israel, datang kepada Musa, apa yang dia tunjukkan? Dia tunjukkan sepotong kayu, dan kayu itu dilemparkan Musa kepada air yang pahit itu, air pahit itu berubah menjadi manis. Tuhan adalah jawaban yang pasti kita. Dan jawaban Tuhan adalah simpel, saudara. Dia tidak melakukan sesuatu yang terlalu spektakuler. Dia hanya menunjukkan sepotong kayu, dan sepotong kayu itu kemudian dilemparkan ke air yang pahit itu menjadi manis. So apa itu sepotong kayu? Saudara, itu adalah gambaran daripada salib Kristus. Gambaran dari sepotong kayu yang kasar, di mana di sana semua persoalan kita, semua pergumulan kita dapat diselesaikan oleh Tuhan. Pada sepotong kayu yang kasar itu, ketika kita datang pada kuasa salib Kristus, maka saya percaya apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, apapun masalahmu, apapun sakit penyakitmu, betapa saudara jatuh secara ekonomi, ketika kita datang pada salib Kristus, mempercayakan hidup kita kepada kuasa salib Kristus, maka kuasa salib itu akan mengubah kehidupan kita. Pujian Pentakosta lama berkata, salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Ketika kita datang kepada salib Kristus, kuasa salib itu menyucikan kehidupan kita, membasuh kita, menguduskan kita, menghapus setiap dosa dan salah kita. Dan pada saat yang sama, Tuhan menawarkan mujizat kepada kita. Tuhan menawarkan jalan keluar kepada kita. Tuhan menawarkan kemenangan kepada kita. Tuhan menawarkan jawaban kepada kita. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, hari ini Tuhan yang menolong bangsa Israel, Tuhan yang ada di rumahmu, Tuhan yang ada di tempat pekerjaanmu, Tuhan yang ada di tempat engkau terbaring, Tuhan yang mengasihi saudara dan ingin menjawab setiap doa-doa saudara. Mari kita berdoa, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, maka Dia pasti menjawab doa-doamu. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami datang merendahkan diri dan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami datang mencari jawaban pada kuasa salib Kristus. Dan kami percaya kuasa salib Kristus akan memberikan kepada kami kemenangan, menyembuhkan segala sakit penyakit, mengubah yang pahit menjadi manis. Dan kami percaya ketika kuasa salib Kristus memenuhi seluruh kehidupan kami, kami akan berjalan dari kemenangan datang kepada kemenangan. Dan melalui hidup kami akan banyak orang diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Mengucap syukur, menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tetaplah percaya, jangan tinggalkan Tuhan seberat apapun pergumulan saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.